Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan membahas tugas yang Bapak berikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tugas ke-6, ada 4 nomor. Jadi nomor 1 itu, jika f aksen x merupakan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x akar x tambah 1, maka nilai dari f aksen 3 sama dengan titik-titik. Nah, opsi yang Bapak berikan minggu lalu itu salah ketik. Jadi opsi yang benar adalah ini, A, B, C, D, E. Nah, kita jawab fx itu sama dengan x akar x tambah 1. Diketahui di soal ya. Kemudian kita akan mencari turunannya. Sebelum kita mencari turunannya, kita harus membawa bentuk ini dalam bentuk pangkat ya. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini, akar x pangkat 2. Jadi ini x kita bisa tulis akar x pangkat 2 ya, sama itu kalau kita tulis. Jadi kalau kita cabut akarnya ini kan pangkat 2, dicoret dengan akar, kembali sama dengan yang di atas. Kita tulis seperti ini supaya bisa kita operasikan dengan yang ada dalam kurung ini ya, akar x tambah 1. Nah, ini karena sama-sama akar pangkat 2, maka kita bisa kalikan, karena di sini tandanya berkalian ya. Jadi ini hasilnya x pangkat 2 kali x tambah 1 ya. Jadi sekali lagi diingat, kalau di sini perkalian berarti dikali. Nah, tapi kalau di sini penjumlahan tidak boleh dijumlahkan ini ya, tapi yang dijumlahkan itu koefisiennya di sini. Nah, itu kalau penjumlahan atau pengurangan. Nanti perkalian baru bisa dikali yang ada dalam akarnya. Jadi hasilnya x pangkat 2 dalam kurung x tambah 1, jadi dikali. Sama dengan akar x pangkat 3 tambah x pangkat 2. Nah, ini sudah bisa kita bawa dalam pangkat ya, bentuk pangkat. Jadi kalau kita bawa dalam bentuk pangkat, hasilnya x pangkat 3 tambah x pangkat 2 pangkat 1/2. Jadi ini akar pangkat 2 kalau dibawa dalam pangkat itu berubah menjadi pangkat 1/2. Kalau misalnya di sini 3 berarti 1/3. Kalau di sini 4 berarti 1/4. Nah, karena di sini 2 maka pangkatnya itu 1/2. Nah, ini karena bentuknya sudah dalam bentuk pangkat, maka kita sudah bisa cari turunannya. Masih ingat kan turunannya? Kalau misalnya bentuknya seperti ini, U pangkat N, maka turunannya itu ini kita turunkan N kali U pangkat N kurang 1 dikali turunan dari ini fungsi U ya. Nah, jadi kalau kita cari turunannya ini, pangkatnya kita turunkan ke depan 1/2, kemudian pangkatnya di atas kita kurang 1 dikali dengan turunan dari fungsi yang ada dalam kurung ini, x pangkat 3 tambah x pangkat 2. Kalau kita cari turunannya ini kan x pangkat 3 tambah x pangkat 2. Ini kan kalau kita cari turunannya ini 3x pangkat 2 tambah 2x. Nah, jadi dikali dengan turunan yang ada dalam fungsi dalam kurung ini. Selanjutnya kita selesaikan. Nah, ini pangkatnya di atas 1/2 dikurang 1 kan itu hasilnya sama dengan min 1/2. Jadi 1/2 kurang 1 itu sama dengan 1/2 kurang 2/2, karena disamakan penyebutnya 1 kurang 2 sama dengan minus 1, min 1/2 ya, dikali dengan yang ini tadi. Nah, selanjutnya ini karena pangkatnya minus, jadi kita bisa bawa dalam pangkat positif. Kita jadikan sebagai pembagi ya, jadi turun ke bawah. Jadi ini 3x pangkat 2 tambah 2x adalah pembilangnya di atas, kemudian ini turun ke bawah, x pangkat 3 tambah x pangkat 2, kemudian pangkatnya berubah menjadi positif 1/2. Kemudian 2-nya tetap di bawah. Nah, selanjutnya, jadi ini berlanjut ke sini ya. Ini 3x pangkat 2 tambah 2x, ini pangkat 1/2 kita bawa dalam bentuk akar. Ya, jadi akar x pangkat 3 tambah x pangkat 2. Nah, karena yang ditanyakan adalah f aksen 3, jadi di sini f aksen 3 ya.
F aksen 3, maka semua nilai X di sini kita ganti jadi 3. Jadi 3 kali 3 pangkat 2 tambah 2 kali 3 per 2 akar 3 kali 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2. Jadi sekali lagi semua nilai X, semua variabel X di sini kita ganti jadi 3 karena yang ditanyakan adalah F aksen 3. Nah, kemudian kita selesaikan ini 3 pangkat 2, 9, 9 kali 3, 27, ditambah 2 kali 3, 6. Per 2, ini 3 pangkat 3, 27, ditambah 3 pangkat 2, 9, 27 tambah 9, hasilnya 36. Sehingga didapatkan 33 per, ini akar 36, hasilnya 6, 6 kali 2, 12. Jadi hasilnya adalah 33 per 12. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Nah, itu nomor 1. Sekarang kita lihat nomor 2. Turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan akar dalam kurung akar pangkat 3x kurang 2 adalah titik-titik. Ini opsinya A, B, C, D, E. Kita selesaikan. Nah, fungsinya adalah akar dari akar pangkat 3x kurang 2. Nah, ini kita bawa dalam bilangan berpangkat. Jadi ini kan akar pangkat 3. Jadi kalau kita bawa dalam bilangan berpangkat berarti x pangkat sepertiga, ya. Jadi x pangkat sepertiga kurang 2. Jadi bentuk ini kita bawa dalam bilangan berpangkat, hasilnya adalah x pangkat sepertiga. Kemudian bentuk ini lagi kita bawa dalam bilangan berpangkat. Nah, hasilnya x pangkat sepertiga kurang 2 pangkat seperdua, ya. Karena di sini akar pangkat 2, jadi bentuknya dalam bilangan berpangkat adalah seperdua. Nah, karena sudah dalam bentuk bilangan berpangkat, maka kita sudah bisa cari turunannya. Jadi turunannya atau f aksen x sama dengan seperdua. Ini kan diturunkan terlebih dahulu, kemudian pangkatnya dikurang 1 dikali dengan turunan yang ada di dalam kurung ini. Jadi seperdua x pangkat sepertiga kurang 2 pangkat seperdua kurang 1 dikali dengan turunannya ini. Ini diturunkan. Jadi kalau kita cari turunannya ini, x pangkat sepertiga dikurang 2 itu sepertiga x pangkat sepertiga kurang 1. Nah, ini sudah 0, ya. Jadi turunannya hanya sepertiga x pangkat sepertiga kurang 1. Selanjutnya kita selesaikan. Ini 2 kurang 1 hasilnya min seperdua. Kemudian ini sepertiga kurang 1 hasilnya minus 2 per 3. Nah, selanjutnya hasilnya adalah ini seperdua x pangkat sepertiga kurang 2. Oh, ini sama dari atas, ya, langkah-langkahnya. Jadi ini bisa kita tuliskan ini, yang ini karena pangkatnya minus seperdua, boleh kita tulis. Jadi turun ke bawah berarti pangkatnya dari minus menjadi positif. Jadi ini turun ke bawah, jadi x pangkat sepertiga kurang 2 pangkat seperdua. Kemudian dari mana munculnya 2 ini? Yang dari 2 ini tadi di depannya. Kemudian sama juga dengan ini, x pangkat minus 2 per 3 turun ke bawah karena kita mau bawa dalam pangkat positif, berarti x pangkat 2 per 3, ya. Ini dari mana munculnya 3 ini? Dari sini tadi, ya. Sehingga kita dapatkan ini kita bawa dalam bentuk akar lagi, ya. Jadi x pangkat sepertiga kurang 2, kemudian diakarkan dikali dengan ini kita bawa dalam bentuk akar lagi, bentuknya adalah x pangkat 2 akar pangkat 3, ya. Sehingga didapatkan ini 2 dikali dengan 2 kali 3 hasilnya sama dengan 6. Kemudian ini akar x pangkat akar sepertiga dikurang 2 kali akar x pangkat 2 dari akar pangkat 3. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Nah, itu contoh atau tugas yang kedua dari tugas yang minggu lalu. Sekarang kita lihat nomor 3.
turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 3, X pangkat 3 kurang 5 pangkat 2 adalah, ini opsinya ke bawah. Kita selesaikan, Y sama dengan 3 kali X pangkat 3 kurang 5 pangkat 2. Kita cari turunannya. Nah, ini kan bentuknya adalah U pangkat N ya, yang ini. Kalau kita cari turunannya berarti pangkatnya diturunkan, kemudian pangkatnya di atas dikurang, dikali dengan turunan yang ada dalam fungsi kurung. Jadi hasilnya 3, ini 3 yang di depan tadi, kemudian 2 ini muncul dari penurunan pangkatnya. Jadi 2 kemudian X pangkat 3 kurang 5 kali 2 kurang 1. Sehingga didapatkan ini, dari mana maksudnya ini 3X pangkat 2? Dari turunan ini. X pangkat 3 kan kalau diturunkan itu 3X pangkat 2. Ya. Kemudian kita selesaikan, ini 3 kali 2, 6. 6 kali X pangkat 3 kurang 5. Ini pangkatnya tadi 2 kurang 1, jadi tinggal di sini 1, 3X pangkat 2. Kita selesaikan, ini kita kali masuk 3X pangkat 2, berarti 3X pangkat 5 dikurang, ini minus 5 dikali 3X pangkat 2, hasilnya minus 15X pangkat 2. Kemudian 6-nya kita kali masuk, 6 kali 3X pangkat 5, hasilnya 18X pangkat 5, dikurang 6 dikali 15, 90X pangkat 2. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D. Nah, kita lanjut di nomor 4, atau nomor terakhir. Diketahui fx sama dengan akar x dan gx sama dengan 1/2x tambah 1. Jika hx sama dengan f komposisi gx, jadi masih ingat kan ini pelajarannya di kelas 1 ya, kalau ada bulat seperti ini itu dibaca bundaran atau komposisi, f komposisi gx. Maka h akse 0 sama dengan berapa? Nah, karena yang ditanyakan ini adalah h akse 0, berarti kita harus cari turunan dari hx. Nah, ini opsinya ke bawah A, B, C, D, E. Kita selesaikan. Jadi yang diketahui adalah fx sama dengan akar x, kemudian gx sama dengan 1/2x tambah 1. Kemudian hx-nya itu adalah komposisi dari fgx. Nah, ini kalau kita selesaikan komposisi seperti ini, kita tulis seperti ini ya, pelajarannya di kelas 1, fgx. Kemudian gx-nya kita substitusi, gx yang tadi adalah 1/2x tambah 1. Ini. Nah, kemudian ini kita substitusi ke fx, jadi kan fx yang tadi adalah akar x, berarti x di sini kita ganti jadi 1/2x tambah 1. Jadi akar 1/2x tambah 1. Nah, selanjutnya ini bisa kita tulis seperti ini, akar 1/2 akar 2x tambah 1. Nah, akar 1 sendiri itu adalah 1. Jadi hx adalah 1/2 akar 2x tambah 1. Nah, untuk mencari turunannya ini ada dua cara bisa kita gunakan. Nah, cara pertama itu adalah kita ambil ini adalah fungsi U dan ini adalah fungsi V. Itu pelajaran kita minggu lalu. Ini kan bentuk pecahan, jadi kita misalkan ini adalah fungsi U dan ini adalah fungsi V. Jadi U itu sama dengan 1, maka turunannya sama dengan 0 ya. Kemudian V itu adalah akar 2x tambah 1, maka ini bisa kita tulis 2x tambah 1 pangkat 1/2. Kemudian kita cari turunannya, maka turunannya adalah ini kita turunkan pangkatnya 1/2, 2x tambah 1 pangkat 1/2 kurang 1 dikali dengan turunan dari 2x tambah 1, yaitu 2. Nah, kemudian ini bisa kita selesaikan, 2 ini dengan 2 ini, jadi tinggal 2x tambah 1 pangkat 1/2 kurang 1. Nah, kemudian ini kita selesaikan, 1/2 kurang 1 itu min 1/2. Nah, kemudian kita bawa dalam bilangan berpangkat positif ini, berarti 1/2x tambah 1 pangkat 1/2. Nah, selanjutnya ini kita bawa dalam bentuk akar, jadi akar 2x tambah 1. Nah, itu turunan V aksen, sehingga kita bawa dalam rumusnya, kalau ini kan U per V. Kalau kita cari turunannya, maka kita gunakan rumus U aksen V kurang U V aksen per V pangkat 2. Kita masukkan U aksennya tadi 0.
Ini, kemudian V-nya akar 2x tambah 1 kurang U. U-nya tadi berapa? 1 dikali V aksen. V aksen itu 1/2 akar 2x tambah 1 per V pangkat 2. V-nya tadi yang mana? Akar 2x tambah 1. Kemudian di pangkat 2. Sehingga kita dapatkan ini 0 ya. Jadi kalau ini dikali semua hasilnya 0. Jadi tinggal ini. Min 1 per akar 2x tambah 1. Per ini akar 2x tambah 1 pangkat 2 berarti akarnya sudah hilang. Jadi tinggal 2x tambah 1. Sehingga hasilnya ini kan per 1. Jadi dalam kali dalam per luar dikali luar dikali luar per dalam dikali dalam. Jadi minus 1 kali 1, karena sebenarnya di sini masih ada per 1, jadi minus 1 kali 1, minus 1, kemudian akar 2x tambah 1 dikali 2x tambah 1. Hasilnya min 1 per akar 2x tambah 1 kali 2x tambah 1. Jadi itu H aksen. Kemudian yang ditanyakan adalah H aksen 0. Berarti semua variabel X di sini kita ganti jadi 0. Jadi minus 1 per 2 dikali 0 ditambah 1 kali 2 kali 0 tambah 1. Di sini masih ada 1 ya. Sorry. Nah, nanti kalian tambah sendiri. Kemudian balas kurung. Jadi hasilnya minus 1 per, ini kan 2 kali 0, 0. Berarti tinggal akar 1 dikali dengan 1 di sini. Jadi hasilnya minus 1. Nah, itu kalau kita gunakan cara pertama. Ini jawabannya deh ya. Kemudian kita lihat cara kedua. Jadi ini yang kita dapatkan tadi, Hx sama dengan 1/2x tambah 1. Kita tulis seperti ini, 1 per 2x tambah 1 pangkat 1/2. Ini kan bentuk akar, kita bawa dalam pangkat, bentuk pangkat, jadi pangkat 1/2. Nah, selanjutnya ini kita bawa ke atas, berarti 2x tambah 1 pangkat min 1/2. Mengapa minus? Karena kita oper ke atas, jadi min 1/2. Nah, kemudian ini karena sudah dalam bentuk bilangan berpangkat, maka kita bisa cari turunannya. Jadi turunannya ini kita turunkan min 1/2 kali 2x tambah 1. Kemudian ini pangkatnya di atas dikurang 1, berarti min 1/2 kurang 1 dikali dengan turunan dari 2x tambah 1. Turunannya adalah 2. Nah, kemudian ini bisa kita selesaikan. Jadi tinggal minus 2x tambah 1 pangkat, ini min 1/2 kurang 1. Itu sama dengan min 1/2 kurang 2/2. Ini minus 1 kurang 2, minus 3. Minus 3/2. Ini ya. Nah, kemudian ini kita bawa dalam bilangan berpangkat positif lagi. Jadi minus 1 per 2x tambah 1 pangkat 3/2. Karena ini sudah turun ke bawah, berarti sudah positif. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan H aksen X sama dengan minus 1 per akar 2x tambah 1 kali 2x tambah 1. Nah, mungkin kalian bingung kenapa langsung berubah seperti ini. Jadi ini kalau kita uraikan bisa seperti ini ya, 2x tambah 1 pangkat 3/2 itu bisa kita tulis 2x tambah 1 kali 2x tambah 1 pangkat 1/2. Sama ya kalau kita tulis, karena ini kan sama-sama 2x tambah 1. Jadi kalau bentuknya seperti ini, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi 1 tambah 1/2. Ini 1 tambah 1/2 berarti 2/2 tambah 1/2. Itu hasilnya 3/2. Jadi sama kan kalau kita tulis seperti ini. 2x tambah 1 kali 2x tambah 1 pangkat 1/2. Kemudian ini bisa kita bawa dalam bentuk akar. Jadi akar 2x tambah 1. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Akar 2x tambah 1 kali 2x tambah 1. Nah, ini sudah sama dengan yang kita dapatkan tadi ya di cara pertama. Sehingga untuk H aksen 0-nya berarti semua nilai semua variabel X kita ganti jadi 0. Jadi minus 1 per 2 dikali 0 ditambah 1 kali 2 kali 0 tambah 1.
Hasilnya sama dengan minus 1 per akar 1 kali 1. Hasilnya minus 1. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D. Jadi itu pembahasan kita mengenai tugas sebelumnya, tugasnya 4 nomor. Sekarang Bapak kasih tugas lagi 1 nomor, tugas ke-7. Hanya 1 nomor ya, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 6x per akar 2x kurang 1 adalah ini, opsinya A, B, C, D, E. Ini dituliskan langkah-langkahnya, kemudian hasil terakhirnya opsi yang mana yang benar dipilih. Dikumpulkan tepat waktu. Ya, jadi sekian pertemuan kita pada saat ini. Kalau pembahasan yang Bapak sudah paparkan tadi, jika ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, boleh di screenshot bagian yang kurang dipahami, kemudian ditanyakan di grup WA masing-masing. Oke? Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.